Astaga. Pai. Mulai. Kas mati mix ya, Ibu mulai nih. Ibu sudah mulai rekam. Oke. Selamat siang adik-adik. Siang Ibu. Apa kabar semua? Baik Ibu. Syukurlah kalau semua dalam keadaan baik. Sekarang kan kita mau melakukan bimbingan klasikal namanya. Kalau sebelum mulai bimbingan klasikal, ibu bisa minta satu dari kalian untuk mimpin kita dalam doa. Oke, untuk Adi Winda, ibu persilahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pelajaran. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pelajaran kami hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk adik Winda yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, kita mulai ke selanjutnya ya. Tunggu ibu bagikan saya. Adik-adik bisa lihat? Adik-adik bisa lihat layar yang ibu bagikan? Atau belum? Belum ada Ibu. Oh, oke, sabar ya. Kalau ini Bisa Bu. sudah bisa? Ibu. Itu sudah Ibu. Ibu. Oke, sudah bisa. Kita adik-adik apa kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat kan? Sehat. Sehat Ibu. Sehat Ibu. Oke. Kita kan tadi suruh mulai dengan doa. Ibu boleh bertanya sebelum kita mulai dengan bimbingan ini, sebelumnya itu adik-adik ada kegiatan apa? Ya duduk. Baca Ibu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Kalau begitu, kita mulai dengan bimbingan kita. Yang pertama itu, Ibu di sini membawakan bimbingan dengan judul bijak menggunakan media sosial di kalangan pelajar. Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu media sosial? Tahu Ibu. Oh, apa itu media sosial kalau begitu? Media yang membagikan semua cerita atau berita Ibu. Oke, terima kasih ya, bagus sekali. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi yang tahu media sosial itu seperti apa? Dan apa yang adik-adik tahu tentang media sosial itu? Main game. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ya. Media sosial itu adalah sebuah media online dengan para penggunanya itu bisa dengan mudah berpartisipasi dalam berpartisipasi dan menciptakan isi dalam media tersebut. Itu bisa meliputi blogspot dan juga jejaring sosial lainnya. Media sosial itu sering banyak kita gunakan. Adik-adik yang kalau ibu jelaskan yang belum mau untuk apa bisa ini kan, bisa apa, matikan mic, tahan. Bisa? Oke, terima kasih ya. Itu media sosial. Yang media sosial seperti yang tadi jelaskan itu. Apa yang tadi pertama, siapa yang jelaskan tadi itu? Beta. Astaga. Ya, apa lagi tadi? Ya Ibu lupa atau Ibu?
Oke, media sosial itu seperti yang sering-sering digunakan itu kayak main ini WA, FB, suka buka Google, YouTube, game, itu juga termasuk media sosial. Kalau itu hanya sebagai media sosial. Media sosial yang sering adik-adik gunakan sehari-hari. Kalau perkembangan media sosial itu adik-adik tahu? Apa itu perkembangan media sosial? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Perkembangan media sosial itu perkembangan sosial secara langsung, yaitu berdampak terhadap tatanan dan perilaku adik-adik. Perilaku adik-adik atau perilaku manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi. Dan perkembangan media sosial itu juga sebagai interaksi antara manusia. Perkembangan media sosial ini banyak juga diminati oleh sebagian besar orang. Pengguna media sosial ini bisa menjadi nilai yang positif jika para penggunanya menggunakan secara baik. Dari penggunaan media sosial yang jadi tergantung adik-adik, bagaimana cara adik-adik untuk menggunakan media sosial. Ada yang bisa gunakan secara negatif, tapi itu bisa merugikan. Kalau positif bisa menguntungkan. Berikut itu Ibu mau menjelaskan tentang upaya dalam mengurangi permasalahan dalam menggunakan media sosial. Ada yang tahu upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi permasalahan dalam menggunakan media sosial? Ya. Jaga privasi. Oke, terima kasih. Ada jawabannya. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain. Tidak apa-apa, bicara saja. Ibu tidak marah. Kalau salah pun kita sama-sama perbaiki. Karena kita juga sama-sama belajar. Jadi tidak apa-apa, jangan takut untuk berbicara. Hal yang negatif. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau begitu Ibu jelaskan ya. Upaya dalam mengurangi permasalahan dalam menggunakan media sosial itu upaya mengurangi diperlukan suatu etika dalam menggunakan media sosial. Ada yang tahu ini kalau etika dalam kita menggunakan media sosial itu seperti apa? Cara kita beretika dalam menggunakan media sosial. Sopan, ramah. Dengan bahasa formal. Ya, bagus atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang lain yang etika dalam menggunakan media sosial. Oke. Etika dalam menggunakan media sosial itu dia terjadi agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas. Karena pada dasarnya hal seperti itu yang nantinya akan terjadi atau terkena hukum karena kurang hati-hati dalam menggunakan media sosial. Kalau adik-adik sering gunakan media sosial dengan seenaknya itu adik-adik juga bisa kena hukum, kena laporan karena pelanggaran dalam dunia media sosial. Kayak kata-kata yang selalu kasar, kayak komen orang foto tuh suka maki, suka kasih kata-kata yang jahat, itu bisa juga dapat pelanggaran. Gitu, Ibu. Oh, ada kok. Iya, baik ubah. Ibu. Betul sempurna Ibu, betul biasa kasih contoh yang baik Ibu. Enak ya kasih contoh yang baik. Ke mana itu kalau mau yang biasa kasih contoh yang baik tuh kayak ke mana? Salam, Yang biasa kasih contoh yang baik dalam menggunakan media sosial itu bagaimana? Ini yang deklain Ibu. Yang tadi, halo cantik. yang tadi bilang Takut salah Ibu.
Son apa-apa. Untuk adik-adik yang belum mau bicara bisa kasih mati tahan mic. Soalnya ibu san bisa dengar yang ada mau jelaskan. Yang tadi bilang dia biasa selalu gunakan bahasa yang baik dan menggunakan dalam media sosial tuh bagaimana? Biasa dia buat bagaimana? Apa yang biasa dia Harus ucapkan? sopan, harus komen orang punya baik. Halo cantik begitu ibu. Atau salam, bukan gila. Oke. Aduh. Baik, itu juga salah satu. Intinya adik-adik itu jangan menggunakan bahasa yang kasar, cacian atau caci maki dalam media sosial. Kayak biarpun sahabat atau teman, tapi kalau di media sosial itu adik-adik bisa kena pelanggaran. Kalau sering menggunakan kata maki, hina, itu juga nanti adik-adik bisa kena pelanggaran. Nah, itu juga salah satu etika dalam menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial itu dampak negatif yang harus dapat kita hindari dan juga dampak positif yang kita harus diberdayakan. Kalau dampak negatif dalam media sosial yang harus kita hindari itu seperti apa? Mungkin ada yang buruk-buruk ibu. Oh iya, buruk-buruk seperti apa? Banyak kok buruk-buruk apa, Cok? Yang tidak boleh dilihat di bawah 18 tahun ibu. Tidak melihat gambar-gambar yang tidak baik. Oke, itu salah satu bentuk negatif yang harus kita hindari. Kalau dampak positif dari menggunakan media sosial menurut adik-adik itu seperti apa? Dapat pujian ibu. Dari penggunaan media sosial dan keuntungan bagi pelajar. Itu kalau dari posisi adik-adik nih bagaimana yang harus ada di bawah itu dalam menggunakan media sosial yang menggunakan kata-kata yang positif. Adik-adik harus biarpun adik-adik masih SMP, tapi kalau adik-adik kayak suka sesuatu yang ingin ada di komen di dunia maya atau di dunia sosial, adik harus menggunakan media sosial. Adik-adik itu harus menggunakan kata-kata yang baik, jangan yang kayak cacian maki itu tidak, karena itu bisa juga ada dampaknya nanti. Kalau dampak ini menggunakan media sosial yang positif itu adik-adik tuh bisa juga kayak berinteraksi dengan teman yang jauh, kayak teman lama, kayak teman SD, dia ada kemana begitu, mungkin dia di luar kota, adik-adik bisa berinteraksi dengan dia. Itu juga salah satu dampak ini positif dari menggunakan media sosial. Berikut itu dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial. Ada yang tahu? Kalau dari adik-adik pelajar ini ada yang tahu dampak negatif apa yang ketong dapat kalau kita salah gunakan media sosial? Kayak salah gunakan ini Nanti dapat omong ibu. FB, WA, YouTube, Google. Jadi bermalas-malasan ibu. Oke, bagus. Lebih aktif di dunia online daripada dunia offline ibu. Oke, makasih. Sangat bagus. Mungkin ada yang lain lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya untuk ini jawaban adik-adik. Sangat baik. Itu tuh dampak negatif bagi pelajar itu tuh. Yang pertama, anak dan remaja menjadi malas belajar, berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya, itu kalau dia terlalu di dunia maya dengan dampak negatif itu seperti itu. Dia suka malas belajar, kurangnya berkomunikasi, hanya main HP saja. Dia kurang berkomunikasi dengan orang di sekitar.
Yang kedua itu situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Itu dampak negatif. Dan juga bagi anak dan remaja tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa dan situs jejaring sosial. Itu tuh merupakan dampak-dampak negatif dari penggunaan media sosial. Jadi adik-adik tuh harus bisa bedakan ya mana yang mana yang negatif dalam menggunakan media sosial dan juga positif. Yang berikutnya itu dampak positif. Yang pertama itu memperluas jaringan pertemanan. Ini nih salah satu bentuk dari dampak positif dari menggunakan media sosial. Yang pertama memperluas jaringan pertemanan. Adik-adik tuh berteman bukan hanya sekitar di lingkungan adik-adik saja, bisa juga sampai luar-luar. Kalau adik-adik rajin membaca berita ataupun informasi terbaru. Dan berikutnya itu anak dan remaja akan bermotivasi untuk belajar, punya banyak motivasi lagi untuk belajar, karena dari media sosial juga salah satu dampak positifnya itu dia bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi selain di lingkungan sekitarnya ataupun di sekolah. Dia bisa juga cari informasi tentang dunia luar atau di dunia yang lain orang begitu, dia bisa dapat dari media sosial. Itulah salah satu dampak positif. Yang berikut itu situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, berperhatian dan empati. Ada yang tahu ini maksud? Ada yang tahu ini maksud situs jejaring sosial yang bisa berempati, remaja dan lebih. Yang mana Ibu? Yang ini situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Ada yang tahu maksud dari ini pernyataan? Belum dapat teman banyak kalau begitu Ibu. Apalagi? Oke, terima kasih. Situs jejaring sosial itu yang membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat. Artinya mereka lebih saling mengenal bisa juga dari media sosial. Bukan hanya di sekitar tapi di luar-luar juga, dan mereka juga lebih mengetahui keadaan di luar-luar. Kalau itu digunakan secara positif. Dan dua itu menjalin silaturahmi terhadap teman-teman lama yang terputus. Yang artinya dia bisa dengan kembali menggunakan berkomunikasi kembali dengan teman-teman yang sudah lama tidak ketemu ataupun hilang kabar begitu. Ada yang paham? Paham Ibu? Paham Ibu. Oke, terima kasih ya. Ibu lanjut. Ada yang tahu ya, kan tadi sudah bahas etika. Itu etika yang tadi dalam komunikasi. Sekarang etika dalam menggunakan media sosial. Ini tadi adik-adik sudah kasih contoh juga, yaitu pertama itu jangan menggunakan kata kasar dalam menggunakan media sosial. Artinya adik itu harus hati-hati juga dalam menggunakan media sosial. Jangan kayak contoh kecil tuh, kayak adik-adik punya teman tuh kayak di FB ada yang mau foto terus adik-adik komen belum begini ilu nih begini ilu begini, kata jelek dalam kayak komen belum begini ilu foto jelek, itu pun juga termasuk salah satu kata yang kata kasar dalam media sosial. Dan berikut itu jangan menyebarkan berita hoaks atau berita yang belum benar kebenarannya. Artinya di sini adik-adik tidak boleh lanjut Ibu. Artinya di sini adik-adik jangan menyebarkan suatu berita yang belum adik ketahui dengan kebenarannya atau dengan kepastiannya itu. Jadi adik tuh jangan sebarkan itu berita dulu sebelum adik cari tahu itu benar atau tidak. Yang berikutnya itu selalu menuliskan sumber pada karya orang lain. Kalau kayak begini di satu buku atau kayak ada kasih tugas bilang cari di Google, berarti itu tuh adik-adik harus cantumkan dengan dia punya pengarang atau dia pencipta begitu dari itu sumber buku tersebut, supaya adik jangan kesannya adik dong itu kayak menciplak tapi tidak cantumkan orangnya.
dia penciptanya maksudnya. Yang berikut itu, hindari kelakuan cyberbullying kepada orang lain. Adik-adik pasti tahu kan cyberbullying itu apa? Tahu Ibu. Apa, Cok? Itu kayak pembulian dari media sosial. Melalui media sosial. Bagus. Raymond, Pak. Betul sekali penjelasan itu. Cyberbullying itu pembulian dari media sosial. Meskipun di media sosial kayak adik-adik dong itu kayak komen adik-adik dong pun sahabat sendiri atau teman punya foto, biar itu dalam kata yang bilang begini, ih lu jelek, ih lu begini-begini, itu pun termasuk dalam pembulian lewat media sosial. Dan itu juga dampaknya dampak negatif buat orang tuh, dia bisa kayak dia tersinggung atau apa tuh, itu bisa bahaya juga. Stress. Bisa begitu. Jadi kalau adik-adik mau buat sesuatu di media sosial itu adik-adik harus pikir ini betul atau tidak, ini benar atau tidak, ini nanti dampaknya bagaimana kalau saya ucapkan kata-kata kasar begitu. Ada yang paham toh? Ada yang mengerti dari yang cyberbullying? Paham, Ibu. Oke, kita punya materinya sampai sini. Dari yang tadi Ibu jelaskan ini, ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Separuh bermasuk, Ibu dong sengaja kamu berpukul rakit goreng. Jangan Dulu cuma Excel hilang. Iya. Biasa masuk. Sudah ini kasmati mi. Gue mau tanya. Ibu ingat terus teh Ibu traktir gorengan Ibu. Diame soalnya Ibu ada rekam, nanti guru semua lihat. Jadi Ibu mau kasih kesempatan buat yang mau bertanya, silahkan. Saya, Ibu. Wow. Wow. Ini. Dampak penyalahgunaan media sosial yang negatif di kalangan remaja itu seperti apa? Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif dalam media sosial. Penggunaan media sosial. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Dampak negatif dalam penggunaan media sosial itu ini adik remaja lebih malas dalam belajar. Itu dampak negatif, malas belajar, kayak lebih adik-adik malas belajar, malas berkomunikasi, lebih sering main HP, tidak ada komunikasi antara sesama ataupun di orang sekitar. Karena kalau kayak dampaknya begini, kayak dalam satu ruangan pasti ada banyak orang, tapi masing-masing main HP sendiri, tidak ada yang mau saling bercerita atau saling berkomunikasi, begitu tidak ada. Terus kalau dalam kehidupan nyata kan seperti tadi Ibu bilang, semua ini mau main HP saja, tidak ada yang mau saling komunikasi, kurangnya komunikasi dengan orang tua, teman, ataupun kayak di sekitar kita. Kalau kita ini hanya main HP saja. Beta biasa begitu ya dulu Ibu. Oh dulu, tapi sekarang tidak toh? Sudah berubah. Oke, terima kasih yang semua berhenti. Mungkin ada lagi? Cara menggunakan media sosial yang benar, Ibu. Kalau Kenapa? Bagaimana? Tadi sudah. Cara menggunakan media sosial yang benar. Cara? Iya, Ibu. Itu Sudah. Aduh. Cara menggunakan media sosial yang benar itu, adik-adik kalau kayak buka YouTube itu, carilah sesuatu yang bermanfaat. Jangan hanya buka YouTube mau nonton ini saja, nonton itu, tidak ada yang mau cari kayak berita. Ada kok yang biasa begitu. Hanya Laki-laki dah Ibu. hanya buka Yakin, YouTube, Ibu. buka YouTube hanya mau nonton sinetron, sonde mau nonton berita. Raymond Willy ya begitu Ibu. Atau banyak kan? Raymond itu, Ibu. Tidak ada yang... William Ibu. Oke, terima kasih ya yang semua jujur yang Ibu, terima kasih ya. Dekin juga. Jujur sudah sial dong. Oke, tidak boleh.
Baru ibu baru menghabis nih. Baru ngomong habis bilang mengerti, habis langsung. Tidak boleh. Oke, kalau itu dia punya dampak yang kayak salah satunya tuh kayak nonton YouTube. Kayak seharusnya adik-adik itu nonton YouTube itu untuk mencari sesuatu yang adik kurang paham, atau kayak adik pengen cari tahu tentang di luar-luar, bukan hanya di Indonesia, cari tentang luar negeri atau di tempat-tempat lain tuh. Di YouTube itu salah satu dampak positif. Kalau dampak negatif adik-adik sering hanya buang-buang waktu, hanya menonton yang kayak tutor main game. Itu tuh kayak tidak ada guna karena buang-buang waktu. Sedangkan adik-adik tuh belum mengerti ini, seharusnya adik-adik cari, oh ini nih cari YouTube kayak ini, oh ini pelajaran ini nih cara pecahkan tuh bagaimana ya, saat nonton YouTube, nonton di tutorial di YouTube, siapa tahu saya bisa mengerti. Itu salah satu dampak positif. Mungkin adalah yang mau bertanya. Kalau begini, ibu mau kasih kesempatan untuk adik-adik menceritakan tentang pengalaman adik-adik dalam menggunakan media sosial yang yang tadi jelaskan ibu tuh kayak negatif dan juga positif. Negatif apa yang pernah dia buat di media sosial, dan juga pengalaman positif apa yang pernah adik-adik buat di media sosial. Buat kawan sampai menangis. William buat toxic di game. Aduh. Terus Sembarang. kalau dampak itu kan dampak negatif. Kalau dampak positif, tidak ada yang pernah gunakan media sosial dengan benar. Ada dengan dampak positif. Cari tugas di internet. Pintar. Ada lagi? William pintar. Ini betul atau tidak nih? Cari tugas atau Betul ya ibu. Selain Google so bisa buat apa-apa. Google pakai buat translate ibu. Pakai buat translate ya. Sana ada yang lain-lain. Sana ada yang niat mau cari berita tentang apa, tentang game atau tentang apa. Sande ibu. Paling Paling cari jawaban ibu. Adik-adik kalau kayak susah dalam pelajaran itu bisa juga cari di YouTube. Kalau lebih mudah itu di YouTube, biar adik-adik itu langsung nonton bagaimana caranya ini begini. Kalau mau cari berita itu bisa juga di Google, itu adik-adik bisa. Itu lebih mempermudah adik-adik untuk mengetahui informasi lebih mudah. Terus ini dalam media sosial ini etika apa yang harus adik-adik buat dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan adik-adik hari-hari. Kenapa ibu? Mesti ramah. Soalnya Sopan. Oke. Baik. menghormati satu sama lain ibu. Oke, terima kasih. Ibu tambahkan sedikit ya, etika dalam menggunakan media sosial itu juga seperti ini kayak begini, hindari kayak saling ejek antara suku, antara ras dan juga agama. Apalagi agama itu tidak boleh. Itu juga sudah melanggar peraturan. Kalau sampai agama itu nanti itu juga berat. Dia punya pelanggarannya itu bisa dapat sanksi yang berat. Kalau adik-adik kayak meskipun awalnya adik-adik tuh maunya kayak main gila atau bercanda, tapi itu tuh bisa dianggap suatu pelanggaran karena sudah saling mencela agama atau rus atau Guntur ibu, takut pegang sambal. Guntur hujan kan? Oke, kalau itu kita punya Gimana sih hujan ibu? kita punya materinya tentang kebijakan dalam menggunakan media sosial. Ibu harap yang dari Ibu jelaskan ini adik-adik bisa paham. Nanti kalau selesai ini ibu mau kirim ini hasil evaluasi untuk adik-adik untuk menilai mata pelajaran yang sudah ibu kasih dan juga
menilai apa yang ibu adik-adik dapat itu adik-adik pahami dengan benar atau tidak. Nanti ibu harap adik-adik bisa mengisinya. Oke. Untuk ya kan tadi kita ini apa mulainya dengan doa. Ibu harap kita mengakhirinya juga dengan doa. Mungkin ada yang ingin berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Oke, untuk Adi Merpati. Oh iya, silakan. Untuk Adi Merpati Teva. Ati saya punya pakai merpati, weh. Oh, sorry, Ibu baca nama lengkap di sini. Oke, Ibu Ati. Ya, untuk adik Ati, Ibu persilahkan. Pimpin kita dalam doa. Amin. Belum mulai. Aduh. Oke. Satu, teman-teman, mari kita sama-sama menghadap Tuhan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal kami Zoom hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, singkat padat dan Amin. jelas. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikutinya. Ibu, Ya, ibu tanah nama kosonin ibu aku suruh. tunggu ya. Nanti itu sebentar Ibu selesai rekam dulu ya. Iya ibu. Nah, nanti tapi adik-adik jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi yang nanti Ibu kirim ikut nih from apps aplikasi. Nanti Ibu kirim link ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu. Selamat siang. Ibu, ibu.